Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Magetan, selamat datang kembali di podcast Kemenak Magetan, ruang edukasi dan informasi keagamaan terhangat di bumi Magetan. Bersama saya Muhammad Romdoni yang akan memandu obrolan yang penuh daging dan ilmu hari ini. Nah, sahabat religi, berbicara soal tanah, harganya itu setiap tahun pastinya akan terus naik ya. Apalagi di kota Magetan, wilayah lereng pegunungan ya, Sarangan itu setiap tahun harganya pasti akan selalu naik terus. Nah, orang-orang ini menginvestasikan pada tanah yang harganya setiap tahun akan naik terus, berlomba-lomba mencari materi dunia. Tapi tahu nggak ini, ada cara menginvestasikan tanah yang mana nanti akan profitnya itu bisa kita rasakan sampai kita di alam kubur. Yaitu jawabannya adalah dengan berwakaf tanah. Nah, dengan demikian mari kita angkat judul pada hari ini, yaitu investasi abadi ya. Rahasia harta tetap utuh dan pahalanya mengalir terus. Di studio sudah bersama kita yaitu penyuluh KUA Kecamatan Pelausan, Bapak Hadi Rohmat SH. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Hadi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, kabar sehat, Mas Doni. Maaf ya, ini saya panggil Mas, karena melihat visnya itu masih muda, beliau generasi Gen Z ya. Gen Z ya. Ya, oke Mas, penuh semangat ya. Oke, terima kasih. Yang tak kalah pentingnya hari ini kita bersyukur mendapat keberkahan, dapat berpartisipasi, memberikan kontribusi syiar dalam rangka ya legalisasi formal terkait dengan investasi akhirat, yaitu wakaf. Wakaf tanah ya ini ya. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah Pak Hadi sudah menyempatkan waktu hadir di studio kita hari ini. Karena Pak Hadi ini sudah berpengalaman nih dalam wakaf nih ya, sudah puluhan atau bahkan ratusan ya ini mendampingi wakaf, legalitas wakaf nih Pak ya. Iya, alhamdulillah. Maka hari ini kita langsung saja obrolannya tentang cara atau sudut pandang hukum dan kemanfaatannya pada investasi wakaf tanah ini Pak Hadi ya. Pak Hadi, judul kita hari ini kan tentang investasi abadi. Kalau di dunia finansial, orang investasi itu tujuannya cari profit. Nah, bagaimana logika hukum syariat menjelaskan konsep wakaf tanah sebagai sebuah investasi yang paling logis dan menguntungkan Pak Hadi? Oke, terima kasih. Begini Mas Doni, logikanya itu ya sangat menarik. Artinya apa Mas Doni? Kalau investasi di dunia itu resikonya itu ada dua. Ya, resikonya ada dua, yaitu rugi dan untung. Ya. Itu di dunia orientasinya yang namanya ekonomi orang itu seperti itu. Aset itu juga bisa menusut nilainya atau bahkan hangus atau hilang barangnya itu. Tapi dalam konsep wakaf dalam agama kita, dalam agama Islam ini adalah ultimate investment. Artinya apa? Artinya begitu sebidang tanah yang kita wakafkan, itu rata-rata kan wakaf itu kan tanah ya Mas. Iya. Itu kepemilikan pribadi kita itu lepas menjadi hak milik publik atau hak milik orang lain secara umum. Yang intinya pada kemaslahatan umat. Ya. Aturan hukumnya ini sangat ketat Mas Doni ya. Aturan hukumnya utamanya yaitu fisik tanahnya itu artinya dikunci mati secara abadi. Kalau dalam bahasa hukumnya seperti itu. Artinya apa? Tidak bisa hilang. Nah, ya, dan tidak boleh dijual. Tidak boleh dihibahkan kembali atau bahkan ya, itu tidak bisa diwariskan oleh ahli waris atau wakifnya. Karena apa? Tanah itu harus utuh selamanya. Ya, di balik itu semua manfaat atau hasilnya ya mengalir terus untuk umat. Artinya untuk kemaslahatan umat. Selama aset tanah itu memberikan manfaat, berkontribusi untuk umat, selama itu pula dalam bahasa agamanya itu jariahnya mengalir. Bahkan bisa ditransfer kepada yang bersangkutan sepanjang hayatnya. Selama tanah itu bermanfaat untuk umat. Dan dengan kata lain, ini yang namanya investasi tidak mengenal rugi sahabat semuanya.
Oke. Luar biasa. Nah, bagian kedua nih Pak, dari judul kita adalah rahasia harta tetap utuh. Secara hukum apa sih rahasianya utamanya agar sebidang tanah yang sudah diwakafkan itu posisinya benar-benar aman, abadi dan utuh, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun Pak di masa depan Pak? Oke, begini Mas. Rahasia utamanya itu sahabat religi semua dan Mas Doni ada pada legalitas formal atau legalitas resmi atau kepastian hukum di mata hukum negara kita, ya seperti itu. Banyak ya sebagian masyarakat atau umat kita itu ketika mewakafkan atau memberikan segala sesuatunya itu rahasia keutuhan wakaf itu cukup dengan apa ya, etikat atau niat saja, Lisan aja ya, gitu, lisan saja, sehingga niat ikhlas itu sudah dianggapnya final, gitu, final untuk memberikan hak kepemilikan kepada publik atau kepada umat, bahkan tanpa apa ya istilahnya bukti apapun, seolah-olah memberikan kesan akad itu sudah selesai tanpa ada namanya istilahnya apa ya, barang bukti hitam di atas putih atau apa namanya. Bahkan sebenarnya menurut aturan hukum yang berlaku di negara kita, rahasia agar tanah wakaf itu tetap utuh sahabat semuanya selamanya adalah dengan mendaftarkannya secara resmi, ya, didaftarkan. Di mana itu? Di kantor KUA. Nanti di sana itu akan diproses yang namanya akta ikrar wakaf, ya, iya, ditangani secara khusus, ya, menjadi setelah itu nanti bahkan ada namanya apa ya, pendampingan, ya, pendampingan. Setelah keluar akta ikrar wakaf itu nanti akan diberi pendampingan, yaitu diterbitkannya sertifikat wakaf dari BPN melalui pendampingan dari KUA. Ini apa? Ini memberikan bahwa ya status tanah tersebut di mata negara masih dianggap pribadi kalau belum ada legalitas formal atau secara hukum belum diakui, sehingga rawan. Artinya rawan itu bagaimana? Ya rawan kepemilikan, rawan fungsi, bahkan itu nanti ketika ya sudah pada pemberiannya diberikan kepada umat tapi tidak ada bukti, itu bisa saja nanti ditarik kembali di kemudian hari. Seperti itu. Berarti sertifikat resmi itu ibarat berangkas besi ya, mengunci tanah agar tetap utuh ya Pak. Betul, betul. Lalu betul. bagaimana jika rahasia pengamanan hukum ini dilewatkan? Fenomena sengketa tanah wakaf apa yang sering terjadi di masyarakat? Biasanya polanya seperti apa itu Pak Hadi? Begini, polanya itu ya secara umum itu hampir selalu sama ya kami temui di lapangan itu Mas. Yaitu munculnya konflik di generasi kedua atau ketiga dari wakif atau orang yang mewakafkan. Cucu-cucu Iya, anak-anaknya gitu ya. betul. Dulu kakeknya atau neneknya itu menyerahkan tanahnya itu secara lesan kepada takmir masjid atau pada tokoh dengan tulus ikhlasnya. Ya mungkin secara syar'i itu sudah kategori, maaf ya, itu kategori dalam kategori mewakafkan, betul. Begitu beliau meninggal dunia dan waktu berjalan puluhan tahun, daerah tersebut maju dan harga tanah melonjak dan sangat mahal. Nah, ahli waris atau cucu karena generasi yang kedua ketiga tadi, maaf ya, dalam sisi keberuntungan ya, kebetulan sedang dalam kesulitan ekonomi, melihat bahwa di dokumen desa atau sertifikat yang ada di rumah, umpamanya dokumen resmi, dokumen penting, tanah itu masih atas nama kakeknya. Tidak diketemukan bahwa tanah itu pernah diwakafkan atau diserahkan kepada takmir atau kemaslahatan umat. Karena tidak ada bukti dokumen tersebut atau resmi tersebut, ya, dalam hal ini dari KUA, ya, resminya seperti itu. Karena kita ada bagian KUA itu bagian daripada apa ya, payung hukum dari Kementerian Agama yang memberikan legalitas formal terkait dengan tanah wakaf. Mereka punya celah hukum untuk menggugat dan menuntut tanah itu dikembalikan sebagai warisan keluarga atau hak daripada generasi kedua dan ketiga tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya niat jariah yang suci, yang tulus, ikhlas dari kakek neneknya yang terdahulu itu terancam. Artinya terancam itu bagaimana? Ya terancam hilang. Maaf, sekali lagi, gara-gara mungkin kelalaian daripada yang bersangkutan
kakek neneknya, atau mungkin takmir, atau mungkin yang disebut nadhir, itu tidak bisa membuktikan bahwa tanah tersebut sudah dilegal formal secara resmi, dalam hal ini didaftarkan akta ikrar wakaf ke KUA setempat. Begitu Mas. Ngeri sekali ya Pak ya, niat baik generasi terdahulu bisa tersandung karena kelalaian administrasi hukum ya Pak. Betul. Nah, agar rahasia harta tetap utuh ini bisa diterapkan oleh masyarakat Magetan, bagaimana langkah konkret mengunci status tanah tersebut melalui KUA? Apakah prosesnya rumit ini Pak Adi? Gini Mas, karena rata-rata masyarakat itu kan, maaf ya, mendengarkan informasi terkait dengan regulasi atau aturan terkait dengan pendaftaran wakaf itu kan simpang siur. Ya, artinya apa? Tidak utuh, ya, tidak utuh dari sumbernya, atau mungkin dalam ini dari kita kantor urusan agama. Sama sekali tidak rumit, ya, tidak rumit. Proses di KUA itu adalah proses menjemput jaminan keamanan aset akhirat kita. Artinya apa? Artinya ketika dari wakif dan nanti itu mempunyai etikat untuk memproses tanah aset umat itu secara serius, caranya itu gampang. Pihak yang mewakafkan atau wakif itu bersama-sama pengelola atau nadhir yang ditunjuk itu mendatangi kantor KUA setempat, ya, mendatangi kantor KUA setempat. Nek nggak tahu kantor alamat KUA setempat, ya tanya kepada, maaf dalam ini mungkin mudennya atau perangkat desanya. Sangat cukup bawa bukti kepemilikan tanah yang ada, mungkin BDC, mungkin bisa dalam bentuk, maaf ya, sertifikat bisa, kalau dalam bahasa kampungnya tipil atau gire atau letter C. Nah, itu dibawa ke KUA bersama-sama dengan nadhirnya, orang yang dipercayakan dari wakif tersebut, sekaligus membawa saksinya, ya. Terus nanti itu dibawa di hadapan kepala KUA selaku pejabat resmi pembuat akta ikrar wakaf. Setelah divalidasi, diverifikasi, itu nanti akan diproses sebagai bahan atau sebagai dasar untuk dilakukannya ikrar bersama. Setelah itu, KUA kemudian akan menerbitkan yang namanya AIW. AIW itu akta ikrar wakaf. Dokumen inilah Mas yang disebut dokumen perangkat atau kunci bahwa ini bukti otentik dari legal resmi, yaitu dari negara bahwa kepemilikan tanah itu sudah pindah dari yang bersangkutan secara resmi dikunci mati kepada umat yang dalam ini diwakili oleh nadhir dan saksi-saksinya. Begitu Mas. Nah, ini sering jadi ganjalan di masyarakat Pak. Banyak pengurus musola atau masjid di desa menunda mengurus dokumen pengamanan ini karena takut biaya administrasi mahal. Bagaimana kebijakan pemerintah Pak ini mengatur soal biaya pengurusan di KUA ini Pak Hadi? Gini Mas, secara umum terkait dengan regulasi yang ada di kita itu tidak ada pungutan atau tidak ada admin sepersen apapun. Berarti gratis ya? Gratis. Ini yang poin penting yang wajib dicatat oleh seluruh sahabat semua, masyarakat semua, khususnya itu umat Islam di Kabupaten Magetan, bahwa pengurusan dan penerbitan akta ikrar wakaf di kantor urusan agama setempat itu 100% gratis, ya, alias tidak dipungut biaya sebesar pun. Namun ketika nanti dalam proses pemberkasan, validasi dari pemberkasan itu, maaf ya, karena itu sudah regulasi dan aturan, mungkin ada materai 1, 2, 3 dan bla bla sebagainya, ya itu bisa dikomunikasikan dengan anggota nadhirnya atau dengan wakifnya. Lah sumbernya bagaimana? Ya monggo, ya. Ini sangat luas dan sangat istilahnya fleksibel saja. Karena apa? Itu tidak mengikat, mengikat. Jadi tidak perlu umpamanya mau mengurus akta ikrar wakaf kok, maaf. Sahabat religius semua pakai calo, enggak usah. enggak usah. Karena apa? Karena ini bagian daripada ikhtiar kebaikan. Andaikan kita bisa melaksanakan dengan baik secara pribadi dengan niat dan tulus dan ikhlas, itu bagian daripada ya keberkahan dan investasi kita untuk amal jariah kita. Jadi singkatnya terkait dengan biaya gratis Mas, silahkan langsung datang ke KUA, Pak, insya Allah nanti kita akan arahkan, kita bantu, bahkan kita akan fasilitasi.
Alhamdulillah ini gratis ya. Gratis. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda ya Pak Hadi ya. Setelah kita berhasil mengunci tanah agar tetap utuh lewat KUA, bagian akhir dari judul kita tadi kan adalah pahalanya mengalir terus Pak Hadi. Bagaimana aturan hukum memandang pemanfaatan tanah ini agar aliran pahalanya bisa jauh lebih deras dan produktif, tidak cuma dibiarkan menjadi lahan kosong Pak Hadi. Oke, begini Mas. Disinilah sahabat semua letaknya kelebihan daripada manajemen investasi abadi atau dalam kurung tanda petik yang namanya wakaf. Selama ini pola pikir masyarakat atau umat kita itu bahwa mengira tanah wakaf itu hanya digunakan untuk tempat ibadah yang sifatnya pasif, ya, pasif. Misalnya hanya untuk makam, masjid, musola dan lain sebagainya. Padahal aturan resmi pemerintah sangat mendukung yang namanya wakaf produktif. Artinya apa? Ketika tanah yang diwakafkan itu di pinggiran jalan raya, umpamanya sebenarnya di tempat strategis, itu bisa dibangun umpamanya ruko, pertokoan atau alat perdagangan, sehingga nanti itu yang dikatakan namanya wakaf produktif. Karena apa? Karena investasi dari perdagangan itu nanti bisa digunakan kemaslahatan umat lebih luas, sehingga keuntungannya secara finansial di atas tanah tersebut dialirkan untuk membiayai kemaslahatan umat, umpamanya seperti beasiswa, umpamanya bagi anak-anak yatim gitu ya. Ini sekedar cerita saja. Dulu kalau nggak salah pada zaman kekhalifahan siapa itu ada sebuah baitul mal, baitul mal, ya itu yang diwakafkan dari salah seorang pengusaha atau orang kaya, terus dikelola, sehingga pada zaman itu pernah ketika ada seorang pemuda yang sudah waktunya kawin nikah, umpamanya seperti Mas Doni ini, tidak ada biaya, tidak ada materi atau mungkin ada kesempitan ekonomi, itu bisa diberi insentif Mas, dari baitul mal atau dari hasil wakaf produktif tersebut, sehingga bisa melangsungkan ya nikahnya dengan baik, dengan aman, dengan maslahat. Itu kategori ya yang namanya wakaf produktif. Oke, begitu Mas kira-kira. Luar biasa sekali ya Pak. Tanahnya itu utuh, aman, ekonominya tumbuh, pahalanya mengalir terus. Betul. Tetapi Pak, kalau tanah itu dipakai untuk berbisnis atau dikerjasamakan dengan pihak lain, apakah tidak ada resiko tanah tersebut disalahgunakan atau malah berpindah tangan ke oknum pengelola yang nakal? Bagaimana ini Pak, benteng hukumnya Pak tadi? Iya, begini. Aturan hukum negara kita itu, saudara sahabat religi semua, itu memberikan perlindungan yang sangat ketat untuk mengawasi aset yang namanya tanah wakaf. Para pengelola, nazir atau pengurus wakaf itu tidak boleh ya sembarangan atau sembrono, karena apa, dalam prosesi pengambilan akta ikrar wakaf itu sendiri kan ada sumpah Mas. Jadi ada komitmen. Jadi aturan negara kita itu melarang keras mengubah peruntukan untuk tanah wakaf itu tanpa izin resmi dari lembaga yang berwenang. Artinya apa? Umpamanya dari salah satu anggota nazir itu menginisiasi memindahkan hak kepemilikan atau peruntukannya, otomatis ini kan perlu kesepakatan dari nazir. Nazir itu kalau nggak salah, kalau dalam aturannya ada 5 Mas. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, bahkan ada 2 anggota. Artinya apa? 5 orang ini bahkan ditambah saksi. Ya. Artinya apa? Orang-orang ini ya harus mempunyai kompeten moral dan kompeten daripada pengembangan daripada tanah wakaf tersebut. Ketika mau mengalihkan itu semua, otomatis masa orang mau berbuat serong nggak bener kok 5 orang kompak untuk sebuah kemaksiatan atau sebuah kemungkaran, secara logika kan mustahil, tidak ya. Artinya apa? Untuk pemindahan ini tidak begitu gampangnya ya. Andai kan ada itu berarti oknum. Oknum itu biasanya 1, 2, tidak sampai kok kolektif sampai 5 atau 7 orang. Ya, ini memberikan sinyal bahwa secara hukum ada perlindungan dan ada peraturannya sangat ketat. Kalau ada yang sampai melanggar, ya bisa jadi mereka akan terjerat hukum.
pidana, kurungan. Karena apa? Itu sudah milik bersama, hak umat yang diselewengkan. Mungkin itu, Mas. Wah, berarti sanksi hukumnya tegas sekali, Ya, Pak Adi, ya. tegas. Artinya negara benar-benar pasang badan menjaga kesucian Iya, investasi betul, abadi ini, Pak Adi, ya. betul, melindungi Iya. sekaligus dan mengayomi daripada aset umat. Kalau sebuah tanah wakaf produktif berhasil menghasilkan keuntungan yang besar, kemana sajakah aliran dana manfaat tersebut boleh disalurkan, Pak Adi, itu, Pak? Wah, itu sangat luas seperti yang saya bahas di depan tadi ya. Iya, Pak. Ini artinya apa? Secara aturan, dana tersebut wajib disalurkan kepada penerima manfaat yang sah, yang tujuannya untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan umat, peningkatan kesejahteraan umat sesuai dengan kesepakatan awal saat ikrar wakaf. Contohnya makronya di Magetan ini bisa digunakan untuk pemelihararan fasilitas ibadah umpamanya, memberikan operasional sekolah umpamanya, memberikan bantuan fakir miskin umpamanya, membantu kesehatan masyarakat dan lain sebagainya, hingga pemberian bantuan modal usaha kepada warga yang kekurangan modal untuk usaha pun bisa. Intinya dana itu harus berputar menjadi manfaat sosial ekonomi umat yang nyata dan real dalam kehidupan masyarakat tersebut, ya, Pak. Iya. Wah, melihat besarnya potensi ini berarti keberhasilan investasi abadi ini sangat bergantung pada kualitas pengelolaannya, ya, Pak. Betul, Ya. betul, betul. Bagaimana saran hukum nih dari Pak Hadi agar para pengurus tanah wakaf ini di tingkat desa bisa mengelola aset ini secara profesional, Pak Hadi? Oke, begini, saran saya, maaf, para pengurus atau pengelola wakaf tidak boleh lagi menggunakan manajemen seadanya atau kala adanya begitu. Artinya apa? Pengurus tanah itu ya sedikit banyak mempunyai kompetensi, bahkan secara umum itu dalam aturan kepengurusan atau nadiran itu ketika ada salah satu nadir yang udzur, umpamanya meninggal atau yang tua atau mungkin secara pribadi mengakui maaf pangapunten ya kurang kompetensi untuk mengelola, itu bisa mengundurkan diri dan bisa diganti. Bahasanya ya lebih kompeten, lebih energik, yang lebih strength lagi untuk memberikan kontribusi terhadap umat dan pengelolaan harta wakaf tersebut. Yang tak kalah pentingnya ya kita harus hari ini harus melek terkait dengan administrasi, teknologi dan sebagainya, terbuka dalam hubungan keuangan umpamanya, ya ta. Jadi artinya ya melek aturan lah sedikit banyak seperti itu sehingga kemanfaatan aset wakaf itu bermanfaat dan betul-betul dirasakan umat di sekeliling kita. Itu mungkin Mas Doni. Masya Allah. Berarti supaya wakafnya itu menjadi produktif gitu, Pak ya? Iya, kalau memang ada masalah khususnya maaf ya bisa hadir ke KUA minta informasi. Kita nanti akan edukasi terkait dengan proses wakaf. Wakaf itu juga Pak Haji ya. Iya. Masya Allah, sangat mencerahkan sekali nih Pak diskusi kita hari ini, Pak. Iya. Ya, terakhir Pak Haji, sebagai penutup apa pesan pamungkas sekaligus kunci utama yang ingin Bapak sampaikan Pak kepada masyarakat Magetan agar gerakan investasi abadi lewat pengamanan tanah wakaf ini bisa sukses besar Pak Haji? Oke, begini, secara pribadi dari hati nurani saya yang paling dalam selaku penyuluh agama Islam dan selaku ASN institusi di kantor urusan agama, saya menyarankan segera amankan aset yang telah disepakati untuk diwakafkan. Jangan menunda. Jika teman-teman sahabat religi sekalian, masyarakat semuanya itu sudah menyerahkan tanah wakafnya untuk kepentingan umat atau kemaslahatan umat, sempurnakanlah niat tersebut. Etikat suci tulus itu sempurnakan, yaitu dengan cara mendaftarkan ke kantor urusan agama setempat. Karena apa? Ingat, menertibkan administrasi tanah wakaf ini adalah cara menyelamatkan niat suci jariah yang masyarakat atau yang jamaah semua niatkan, sekaligus dengan bahasa hukum mengunci mati aset berharga ini untuk milik umat seutuhnya, dan pahalanya insya Allah mengalir kepada yang bersangkutan, bahkan bisa ditransfer nanti hingga akhirat. Mungkin begitu Mas Doni. Masya Allah, Hadi, penutup yang sangat menggetarkan hati nih Pak Hadi. Sahabat religi Magetan, sekarang kita paham lah utuh rahasianya. Wakaf tanah bukan sekedar urusan sosial biasa, melainkan sebuah strategi investasi abadi yang didesain sedemikian rupa agar
harta kita tetap utuh dijaga oleh hukum negara. Sementara keuntungan pahalanya itu terus mengalir gitu, menembus zaman ya, zaman. Niat suci dan ikhlas jamaah harus kita kunci dengan kepastian hukum lewat akta ikrar wakaf di KUA ya Pak ya. Yang prosesnya sangat mudah, transparan dan pastinya gratis tanpa biaya Pak ya. Bagi sahabat religi khususnya warga Magetan atau ya, Kecamatan Pelausan dan sekitarnya, bareng-bareng kita cek tanah masjid, musola atau madrasah sekitar kita. Jika belum memiliki dokumen resmi, segera datang dan konsultasikan ke kantor KUA terdekat. Begitu Pak tadi ya. Iya, betul ya. sekali. Terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber kita yang luar biasa ini Bapak Hadi Rohmat Eza atas ilmu dan pencerahan hukumnya yang sangat membuka mata kita hari ini. Sehat dan berkah selalu untuk Bapak ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Romdoni beserta seluruh kru podcast Kemenak Magetan pamit undur diri. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik komen dan like dan share video ini sebanyak-banyaknya agar edukasi investasi abadi ini membawa manfaat yang semakin luas bagi umat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya sahabat religi Magetan.